241071. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait pemeriksaan hitung jumlah trombosit metode direct Kress-Ecker. Nah, hitung jumlah trombosit metode direct Kress-Ecker merupakan metode manual yang digunakan untuk menghitung jumlah trombosit menggunakan mikroskop dan kamar hitung. Nah, dalam metode ini larutan darah diencerkan menggunakan larutan Kress-Ecker yang berfungsi untuk mempertahankan bentuk dan mewarnai trombosit agar mudah terlihat saat dilakukan pengamatan. Metode ini masih sering digunakan karena alatnya dan biayanya yang relatif murah, meskipun ketelitiannya lebih rendah dibanding otomatis. Adapun prinsip pemeriksaan hitung jumlah trombosit metode direct Kress-Ecker ini yaitu sampel darah diencerkan menggunakan larutan pengencer Kress-Ecker yang berfungsi untuk mempertahankan bentuk trombosit. Nah, suspensi kemudian dimasukkan ke dalam kamar hitung dan dihitung dalam 25 kotak sedang eritrosit di bawah mikroskop. Jumlah trombosit yang ditemukan kemudian dikalikan dengan faktor pengencer dan volume kamar hitung sehingga diperoleh jumlah trombosit per mikroliter darah. Adapun tujuan dari pemeriksaan hitung jumlah trombosit metode direct Kress-Ecker ini yang pertama itu adalah untuk mengetahui jumlah trombosit dalam darah. Yang kedua, membantu menegakkan diagnosis kelainan penyakit yang berhubungan dengan trombosit seperti trombositopenia dan trombositosis. Yang ketiga, membantu memantau perkembangan penyakit dan respon terhadap pengobatan. Dan yang terakhir sebagai data penunjang dalam pemeriksaan hematologi rutin. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan-tahapan dalam pemeriksaan hitung jumlah trombosit metode direct Kress-Ecker ini. Dalam pemeriksaannya terdapat beberapa tahap. Yang pertama ada pra-analitik. Nah, dalam pra-analitik ini terdapat pula beberapa tahap. Yang pertama ada administrasi pasien. Dalam administrasi pasien ini, pasien datang ke lobi pendaftaran atau administrasi laboratorium, membawa surat rujukan atau formulir pemeriksaan yang diberikan oleh dokter. Lalu petugas laboratorium akan membantu mendaftarkan pasien tersebut agar datanya terdaftar di laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya ada persiapan pasien. Di sini petugas akan memanggil nomor antrian pasien lalu mempersilahkan pasien untuk masuk ke dalam ruang pemeriksaan. Petugas mempersilahkan pasien untuk duduk, memberikan salam dan memperkenalkan diri kepada pasien. Selanjutnya, petugas mengkonfirmasi biodata dari pasien apakah sudah sesuai dengan formulir pemeriksaan atau tidak. Nah, di sini petugas akan menanyakan nama, umur, dan alamat dari pasien. Selanjutnya, petugas akan menjelaskan secara singkat apa itu pemeriksaan hitung jumlah trombosit metode direct Kress-Ecker serta apa tujuan dari pemeriksaan tersebut. Lalu, petugas memberikan pertanyaan terbuka terkait penggunaan obat secara rutin oleh pasien. Apakah beberapa waktu terakhir pasien sedang mengkonsumsi obat secara rutin, terlebih seperti obat antikoagulan yang dapat mempengaruhi fungsi pemeriksaan. Apabila tidak ada, maka petugas wajib untuk mencatat terkait konfirmasi tersebut. Selanjutnya, petugas juga menanyakan terkait kesiapan dari pasien untuk dilakukan pemeriksaan atau tidak. Nah, tahapan yang selanjutnya itu ada persiapan praktikan. Dari sini praktikan harus mengetahui prosedur, prinsip, dan interpretasi hasil dari pemeriksaan hitung jumlah trombosit metode direct Kress-Ecker ini, menggunakan APD secara lengkap dan membersihkan meja kerja. Selanjutnya, persiapan alat dan bahan. Di sini petugas akan mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan saat dilakukan pemeriksaan. Adapun alat yang digunakan, yang pertama ada mikroskop,
alat hemositometer atau bilik hitung improved Neubauer, pipet toma eritrosit atau trombosit, dan selang penghisapnya, cover glass, tabung reaksi, rak tabung, stopwatch, cawan Petri, tourniquet, dan safety box. Adapun bahan-bahannya yang pertama sampel darah vena, larutan Rest-Ecker, spuit, tabung EDTA, alkohol swab, kapas kering, tisu, dan kantong limbah infeksius. Nah, selanjutnya cara kerja analitik. Yang pertama, ambil darah vena pada tabung EDTA menggunakan pipet eritrosit atau pipet toma sampai tanda 0,5. Kemudian tambahkan larutan pengencer sampai tanda 101. Pengenceran ini adalah 1:200. Lalu homogenkan campuran darah secara perlahan. Buang 3-4 tetes pertama hasil pengenceran, lalu bersihkan hemositometer dan pasang cover glass. Teteskan sampel ke kamar hitung hingga terisi merata tanpa gelembung, lalu selanjutnya inkubasi selama 10-15 menit dalam cawan Petri berisi tisu basah. Lalu amati dengan mikroskop pembesaran 40 kali dan hitung eritrosit pada 25 kotak sedang di area tengah hemositometer. Dan yang terakhir ada tahap pasca analitik. Yang pertama itu menghitung jumlah trombosit berdasarkan hasil pengamatan dengan memperhatikan faktor pengenceran dan volume ruang hitung. Mengamati trombosit pada kamar hitung menggunakan mikroskop. Dihitung pada 25 kotak sedang eritrosit. Adapun rumus yang digunakan yaitu jumlah trombosit per mikroliter darah sama dengan N dikali 2000. Yang kedua, mencatat hasil pemeriksaan dalam lembar kerja atau laporan praktikum. Yang ketiga, membandingkan hasil pemeriksaan dengan nilai rujukan trombosit. Apabila rendah atau trombositopenia, maka jumlah trombosit kurang dari 150.000 per mikroliter darah. Sedangkan bila normal, maka jumlah trombosit 150.000 sampai 450.000 per mikroliter darah, dan apabila tinggi atau trombositosis maka lebih dari 450.000 per mikroliter darah. Yang keempat, melakukan pembersihan dan penyimpanan kembali alat yang telah digunakan. Yang kelima, melakukan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan yang diperoleh. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.